Materi katekese mingguan Gereja Bethel Tabernakel Grisalong Tulungagung, Minggu 22 Februari 2026. Tema teologi. Setelah mendalami tentang Bethel dan Tabernakel, katekese minggu ini kita akan membahas bagaimana kehadiran Tuhan dalam tabernakel. Akan terdengar tidak masuk akal bila kita membayangkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa diam dan tinggal di dalam sebuah tenda. Bila Tuhan ada di dalam tenda, lalu bagaimana di tempat lain? Keberadaan Allah di dalam tenda itu dapat menggiring pemikiran bahwa Allah terbatas oleh ruang. Kita perlu memahami bagaimana kehadiran Tuhan dalam tabernakel, sebagaimana dijelaskan dalam Alkitab. Pembahasan ini akan dijelaskan secara teologis dan disederhanakan supaya pendengar lebih mudah dalam menerimanya. Pertama, perlu dipahami bahwa Tuhan adalah omnipresent atau maha hadir. Artinya, Allah bisa berada di mana saja, bahkan berada di tempat berbeda dalam waktu bersamaan. Kehadiran bukan hanya bersifat ragawi, tetapi juga rohani. Misalnya, bila kita berkata pada pasangan kita, "Engkau selalu ada di hatiku." Ungkapan ini menyatakan bahwa kita memiliki seseorang yang selalu hadir bersama kita, tetapi tidak bersifat jasmani. Dikarenakan manusia lebih bersifat materia, atau lebih peka terhadap sesuatu yang kelihatan, maka Allah yang tidak kelihatan harus berusaha supaya manusia bisa mengenali kehadirannya. Salah satu cara Allah adalah dengan bermanifestasi atau membuat penjelmaan. Misalnya, dengan adanya tiang awan dan tiang api yang menyertai Israel, itu merupakan jelmaan Allah, supaya semua yang melihat hal itu bisa mengetahui tentang kehadirannya. Kehadiran yang seperti itu adalah kehadiran yang dinyatakan. Jadi Allah tetap maha hadir, tapi ada tempat-tempat di mana Allah menyatakan kehadirannya. Tabernakel adalah tempat Allah bersemayam, dan tabernakel yang dibangun oleh Musa adalah hasil tiruan dari tabernakel sesungguhnya. Bila kita melihat pada Keluaran pasal 25 ayat 9 dan 40, Tuhan berfirman pada Musa supaya membuat tabernakel sesuai dengan contoh yang ditunjukkan Tuhan. Artinya, ada tabernakel yang lebih dulu ada daripada tabernakel Musa. Demikian juga dalam surat Ibrani 9 dijelaskan bahwa sistem tabernakel di dunia ini adalah tiruan dari apa yang ada di surga. Dalam memahami tentang tabernakel Musa, banyak orang Kristen yang masih salah paham tentang bagaimana Allah tinggal di dalam kemah suci itu. Dikatakan bahwa Allah bersemayam di ruang Maha Kudus, di mana di dalam ruang itu terdapat peti yang disebut tabut perjanjian. Di dalam tabut itu terdapat 2 loh batu yang bertuliskan perintah Allah. Kemudian ada tongkat Harun yang bertunas dan ada roti mana. Ada banyak yang menyangka bahwa Allah diam juga di dalam tabut itu. Pemahaman itu adalah salah. Tabut perjanjian memiliki penutup yang disebut tutup pendamaian, di mana di atas tutup itu dibuat patung 2 patung kerub yang saling berhadapan dan membentangkan sayapnya di atas tabut. Kehadiran Allah yang dinyatakan dalam tabernakel adalah di atas kedua kerub itu, sebagaimana ditulis dalam Keluaran pasal 25 ayat 22, bahwa Allah berfirman pada Musa dari atas tutup pendamaian. Hal ini sesuai dengan kitab suci dan salah satu gelar Allah sebagai
Yosef Hakeruvim, yang berarti Tuhan yang bertahta di atas para kerub. Kehadiran Allah di dalam tabernakel dinyatakan dalam rupa firman atau sabda. Maka, sekalipun Allah diam dalam bangunan fisik, tetapi kehadirannya tetap tidak terbatas. Tabernakel Musa adalah salah satu cara supaya manusia bisa mengenal Allah, sekalipun manusia seringkali salah paham. Firman atau sabda yang bertahta di tabernakel itu telah menjadi daging dan tinggal di antara manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 1. Pada masa yang lampau, manusia dapat bertemu dengan Allah bila mereka datang ke tabernakel. Kemudian, setelah Allah menjelma menjadi manusia, semua orang dapat bertemu dengan Allah melalui kemanusiaan Kristus. Bila Allah diam dalam kemanusiaan Kristus, lalu siapa yang bertahta di surga? Hadirnya Allah dalam Kristus itu memiliki konsep yang sama dengan hadirnya Allah dalam tabernakel. Demikian juga halnya dengan yang dimaksud bahwa Allah diam dalam diri kita. Bila kita bisa menyatakan kehadiran Tuhan dalam diri kita, maka kehadiran itu bukan hanya bisa dialami dalam dimensi roh, tetapi juga dialami dalam dimensi jasmani. Maka seharusnya semua orang dapat berjumpa dengan Allah melalui setiap pribadi Kristen. Semoga Bapa yang penuh kasih menyatakan kehadirannya di dalam diri setiap kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita sama-sama bagi